Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini lanjut materi tentang kewirausahaan, di mana di dalam kewirausahaan terdapat aspek manajemen keuangan. Jadi supaya mahasiswa itu bisa mengelola keuangan kewirausahaannya, maka dalam mata kuliah kewirausahaan ini dibekali bagaimana manajemen keuangan di dalam kewirausahaan. Jadi harapannya nanti mahasiswa itu memiliki pengetahuan ya, untuk mengelola keuangan dalam kegiatan wirausaha. Nah, nanti kita akan membahas tentang manajemen keuangan di dalam kewirausahaan. Waktunya adalah 2 kali pertemuan. Jadi memang ada banyak bahasan, sehingga 1 kali pertemuan tidak cukup. Kita berangkat dari definisi dulu bahwa manajemen keuangan itu merupakan semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Ya. Jadi kata kuncinya adalah mendapatkan dana, menggunakan dana secara efisien. Nah, di dalam kewirausahaan pun sama. Karena kewirausahaan yang kita jalankan itu adalah kewirausahaan yang bersifat misalnya UMKM atau UKM, di sana membutuhkan permodalan. Perlu dikuasai bagaimana cara mendapatkan dana dan menggunakannya secara efisien. Dari definisi yang lain, yaitu merupakan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi pengambilan keputusan investasi, keputusan pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengelolaan modal kerja perusahaan, pengambilan keputusan baik untuk keputusan investasi maupun keputusan pendanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, sekarang bagaimana manajemen keuangan di dalam kewirausahaan? Itu berwirausaha itu membutuhkan sumber daya keuangan, sehingga perlu dipelajari bagaimana cara mendapatkan sumber daya keuangan yang efisien. Jadi karena sumber daya keuangan, ya di dalam manajemen keuangan itu ada sumber dana yang bisa diambil oleh seorang wirausahawan, yaitu bisa dari luar maupun dari dalam. Dari luar sifatnya adalah utang. Nah, kita bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan perbankan yang di sana menyediakan kredit untuk UKM atau UMKM. Kemudian yang kalau dari dalam itu berarti seorang pengusaha menambah modalnya, atau juga dengan menjual saham, berbagi kepemilikan usaha. Sehingga sifatnya nanti adalah kalau modal itu berasal dari dalam, sifatnya ya modal sendiri. Kalau tadi pinjam ke bank adalah modal asing atau modal pinjaman. Kalau dari pemilik modal atau pemilik usaha adalah sifatnya adalah modal sendiri. Nah, di sini berwirausaha itu merupakan kegiatan dalam mendistribusikan sumber daya keuangan untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, sehingga perlu dipelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya keuangan yang efisien. Ya, memutar modal atau mendistribusikan sumber daya keuangan. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu merupakan nilai ekonomi. Jadi harapannya nilai ekonomi dari sebuah wirausaha itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya. Jadi dari hasil pendistribusian sumber daya keuangan tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang bisa menambah modal dan juga menambah kesejahteraan bagi pemilik. Jadi modal yang diputar mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu ada yang digunakan untuk menambah modal, ada yang digunakan atau dibagi untuk kesejahteraan pemiliknya. Nah, tadi berkaitan dengan UMKM. Saya singgung-singgung tentang UMKM. Nah, seperti apakah UMKM itu? Itu sesuai pengertian UMKM, kriteria dibedakan secara dalam bidang usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah. Ya. Kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Jadi kewirausahaan bisa dimulai dari sini. Jadi tidak harus langsung menjadi sebuah usaha yang besar, tetapi usaha kecil-kecilan ya dibuka dulu, ya kecil-kecilan, kemudian nanti harapannya berkembang dan menjadi usaha yang menengah maupun usaha yang lebih besar lagi. Nah, katanya dengan mikro, nah di sini batasannya adalah suatu usaha yang masuk kriteria mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai 50, jadi sampai 50 juta. Ya, nah, tidak termasuk bangunan tanah. Artinya aset usaha selain bangunan dan tanah itu 50 juta mikro. Banyak usaha-usaha di sekitar kita, misalnya ada bengkel, ada konveksi, ada ya, pabrik tahu tempe, makanan tradisional, itu contoh-contoh usaha mikro. Selain itu, ya, setelah kriteria omset hasil dari penjualan usaha mikro tersebut mencapai 300 juta. Jadi asetnya itu 50 juta. Kemudian usaha mikro tersebut dibatasi juga tentang hasil penjualannya itu maksimal 300 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kita bisa menghitung sendiri ketika usaha kita itu kita jalankan dengan modal maksimal bersih 50 juta dan berhasil kita putar selama 1 tahun menghasilkan uang 300 juta. Itu adalah usaha mikro. Nah, bagaimana dengan usaha kecil? Ya, suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta. Jadi kalau tadi mikro sampai 30 juta, nah usaha kecil itu sampai 50 juta. Dengan kebutuhan yang dipakai maksimal 500 juta. Ya, modal yang digunakan di dalam menjalankan usaha kecilnya itu adalah 500 juta. Kekayaannya itu 50 juta. Akan tetapi modal kerja yang dibutuhkan, yang diputar selama 1 periode itu 500 juta. Hasil penjualannya 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Jadi usaha kecil yang tadi kalau mikro tadi adalah sampai dengan 50 juta. Kalau mikro sampai dengan 50 juta, kalau kecil 50 sampai 500. Kemudian penjualannya kalau mikro tadi adalah 300, kalau kecil 300 sampai dengan 2,5 miliar. Jadi ada bayangan paling tidak usaha yang dirintis oleh mahasiswa itu mulai dari mikro, ya kecil-kecilan. Berkaitan usaha menengah, kekayaan dari usaha menengah mencapai 500 juta sampai dengan 10 miliar. Itu usaha. Dan untuk saat ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Ya, sebagaimana tadi yang di mikro tadi, aset tanah dan bangunan tidak dinilai. Dengan hasil penjualan, nah, penjualan usaha menengah itu 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Ya, itu adalah usaha menengah. Nah, di dalam kewirausahaan biasanya mahasiswa merintis modelnya berupa usaha mikro. Nah, beberapa kelemahan yang berkaitan dengan aspek keuangan di dalam kewirausahaan. Tidak ada pencatatan aktivitas, hanya mengandalkan ingatan. Jadi karena ini misalnya ya bisa merintis usaha ya. Yang namanya merintis itu kadang-kadang ya yang penting jalan dulu. Akuntansinya di sini belum tertata dengan baik. Ya, pengelolaan keuangan bercampur dengan keuangan keluarga. Jadi kalau mahasiswa ya keuangannya bercampur dengan uang saku mahasiswa. Ya, kalau industri itu di dalam dijalankan sebuah
Ya, kita lanjutkan tentang manajemen keuangan di dalam kewirausahaan. Ya, tadi sempat disinggung tentang kelemahan manajemen keuangan dalam kewirausahaan yang bersifat mikro itu. Di perusahaan yang bersifat mikro tersebut, ya, tidak ada pencatatan aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas keuangannya. Sehingga hanya mengandalkan ingatan. Jadi kalau ditanya berapa sih rata-rata pendapatan per bulan, kira-kira segitu. Nah, kemudian pengelolaan keuangan perusahaan bercampur dengan keuangan keluarga. Tidak ada pemisahan keuangan keluarga dan keuangan perusahaan. Jadi uang yang diperoleh dari usaha mikro tersebut dibelanjakan untuk keperluan keluarga. Nah, disinilah yang menyebabkan lemahnya manajemen keuangan di dalam kewirausahaan tersebut, ya, terutama yang bersifat mikro. Kemudian tidak dilakukan evaluasi kondisi usaha, sehingga tidak diketahui tingkat perkembangannya. Jadi karena yang namanya usaha mikro, kemudian tadi tidak ada pencatatan keuangannya, kemudian keuangannya bercampur dengan keuangan keluarga, itu kalau dievaluasi itu susah. Jadi evaluasi itu tersebut, ya, evaluasi kondisi usaha tersebut sangat membutuhkan pencatatan keuangan yang rapi, akuntansi yang baik, ya, sehingga diperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan kondisi keuangannya untuk dievaluasi sebenarnya usaha saya selama ini tuh berkembang meningkat atau tidak. Nah, syaratnya adalah ada catatan keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan, ya, ini bagian ini bisa membantu mahasiswa, ya, di dalam mengelola sebuah kewirausahaan, sebuah usaha kewirausahaan dalam usaha mikro, ya, tadi disampaikan adalah mengelola modal usaha. Modal tersebut berasal dari mana? Sumbernya dan sumber dananya dari mana? Yaitu dari luar maupun dari dalam. Dari luar dari mana? Dari luar itu dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Nah, dari dalam dari mana sumber dananya? Pemilik menambah modal, atau ada orang lain yang ikut menanamkan modal dalam usaha tersebut, yang dianggap sebagai modal sendiri, atau memiliki saham usaha tersebut. Setelah modal terkumpul, digunakan untuk apa? Modal kerja, mendanai kegiatan operasional perusahaan, ya, pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja, listrik, dan sebagainya. Jika modal usaha tersebut berlebih, bisa digunakan untuk kegiatan investasi, ya, membeli tanah bangunan, kemudian untuk membeli modal kalau kendaraan itu digunakan untuk perusahaan transportasi sehingga membutuhkan tambahan kendaraan. Di sini diperlukan manajemen keuangan, di mana manajer keuangan tersebut mengelola modal usaha. Setelah mengelola modal usaha, dia mendapatkan laba itu dikendalikan. Mengendalikan itu maksudnya seperti apa? Karena setelah diperoleh laba, maka perusahaan tersebut bisa, atau manajemen keuangan tersebut memutuskan untuk membagi laba atau ditahan. Kalau dibagi berarti kesejahteraan pemilik usaha itu meningkat. Jika ditahan, maka modal yang dimiliki perusahaan itu meningkat. Jika modal meningkat, apa yang dilakukan? Yaitu bisa mengambil keputusan investasi. Nah, ini adalah bagian yang bisa membantu kita untuk belajar manajemen keuangan di dalam kewirausahaan.
Nah, dari tadi kita menyinggung tentang modal kerja. Modal kerja itu apa? Modal kerja itu terdiri atas kas, piutang, persediaan. Kas itu uang kas yang kita miliki yang bisa langsung dibayarkan. Piutang, piutang itu bisa menjadi kas jika para pembeli produk kita yang belum langsung bayar segera melakukan pembayaran atas pembeliannya. Persediaan itu adalah persediaan barang jadi atau persediaan bahan baku juga bisa. Jadi kalau persediaan tersebut dijual nanti akan menjadi kas. Nah, kas piutang persediaan di sini adalah merupakan modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian perlu juga kita ketahui tentang laba operasional. Di dalam mengelola perusahaan kita perlu mengetahui laba operasional itu apa, yaitu pendapatan operasional dikurangi dengan biaya operasional. Jadi setelah bunga dan pajak, itu laba bersih setelah pendapatan operasional dikurangi dengan pembayaran bunga kepada bank dan membayar pajak penghasilan perusahaan. Jadi dimungkinkan sebuah kewirausahaan tersebut mengambil modal dari luar yang bersifat pinjaman. Nah, pinjaman tersebut membuat sebuah kewirausahaan, membuat sebuah perusahaan memiliki utang itu bunganya harus dibayar tiap periode. Nah, sehingga apa? Sehingga perusahaan dari laba yang ada perlu digunakan untuk bayar bunga, kemudian dikurangi lagi dari pajak penghasilan, maka nanti akan diperoleh laba setelah bunga dan pajak. Kemudian investasi, tadi kita menyebutkan bahwa laba yang diperoleh itu bisa ditahan dibagikan kepada pemilik usaha, pemegang saham, atau ditahan untuk keperluan investasi. Investasi di sini adalah istilah yang diberikan untuk kegiatan penanaman modal pada sebuah bisnis. Jadi contohnya membeli tanah. Modal penanaman modal seperti membeli saham perusahaan lain sehingga bisa ikut memiliki sebuah perusahaan lainnya. Jadi bisa juga investasi itu dengan membeli modal atau menanam modal, membeli saham. Kemudian investasi pembelian aktif tetap, ya, membeli tanah dan bangunan itu juga merupakan investasi karena investasi ini harapannya adalah meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Membeli tanah nilainya akan meningkat. Membeli saham, ya, saham itu harapannya harga saham itu meningkat. Atau kalau tidak ya kita mendapatkan pembagian laba dari sebuah perusahaan yang tadi kita beli sahamnya. Nah, kemudian kinerja keuangan. Tadi kelemahan UMKM ini salah satunya adalah karena tidak ada catatan keuangan secara baik, rapi, akuntansinya. Nah, setelah perusahaan atau kewirausahaan itu tadi memiliki catatan berupa laporan keuangan, maka itu kita bisa mengetahui kinerja keuangannya. Dengan cara apa? Ya, dengan menganalisis laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba, saldo laba, dan arus kas, serta di sini ada catatan-catatan tentang laporan keuangan. Neraca ya, sesuai dengan apa yang dulu pernah dipelajari di mata kuliah akuntansi. Di sini neraca adalah posisi keuangan, ada aktiva, ada pasiva. Nah, pasiva atau utang dan modal. Jadi sisi kiri biasanya aktiva, sisi kanan biasanya pasiva. Pasiva itu berisi tentang utang dan modal. Kemudian juga laporan keuangan itu membaca laporan keuangan dari laba rugi, kinerja keuangan. Itu bisa kita lakukan, ya. Analisis kinerja keuangan bisa kita lakukan dengan membaca laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Ya, keberhasilan perusahaan menjual dalam satu periode, biaya operasional yang dikeluarkan itu berapa, ya, sehingga nanti menghasilkan laba operasional, menghasilkan laba bersih setelah bunga dan pajak. Kemudian saldo laba merupakan perubahan laba ditahan selama periode tertentu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dimungkinkan perusahaan itu adalah menambah modalnya dari laba yang tidak
Nah, kemudian arus kas menunjukkan arus kas selama periode tertentu. Ya, arus kas itu kas dibelanjakan menghasilkan apa? Ya, perusahaan melakukan penjualan menghasilkan kas, itu ada arus kas. Kemudian juga berisi rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi dan lain sebagainya. Nah, di sini analis kinerja keuangan dengan membaca laporan keuangan perusahaan. Setelah dibaca laporan keuangannya, apa yang dilakukan yaitu dengan analisis tren. Ya, kita bisa mengevaluasi kinerja keuangan usaha kita itu dengan cara analisis tren. Tren itu membandingkan dari dulu sampai sekarang kecenderungan naik apa turun. Ya, teknik analisis trennya ada tren least square, ada regresi. Nah, dipelajari lebih lanjut di dalam studi kelayakan bisnis. Dipelajari juga di dalam mata kuliah statistika bisnis. Ini analisis tren, kecenderungan naik atau turun. Di sini adalah analisis perkembangan rasio finansial perusahaan dalam beberapa tahun, yaitu berbanding antara satu rasio saat sekarang dengan rasio yang sama pada waktu yang lalu dibandingkan. Jika naik, ya ada aset naik berarti bagus, kas naik berarti bagus, ya modal sendiri naik berarti bagus, ya. Tapi ya ada rasio-rasio yang meningkat itu buruk. Rasio utang yang terlalu tajam peningkatannya itu tidak bagus. Kemudian norma industri. Norma industri itu apa? Itu membandingkan rata-rata rasio yang dihasilkan dari beberapa perusahaan sejenis dibandingkan dengan perusahaan bersangkutan. Jadi misalnya kita punya usaha bengkel, kinerja perusahaan kita, beberapa perusahaan bengkel tersebut dibandingkan dengan kinerja keuangan bengkel yang lain. Industri makanan yang dibandingkan dengan perusahaan industri makanan yang lain, dibandingkan dengan norma industri yang sejenis. Nah, manfaatnya apa? Jadi kalau kita tuh menganalisis kinerja keuangan, kita tuh bisa mengevaluasi kinerja perusahaan kita. Jadi baik manajemen tuh nanti tahu perusahaan kita tuh baik apa buruk sih, ya, itu dari analisis kinerja keuangan. Kemudian menentukan kompensasi. Manajemen tuh bisa memberikan kompensasi kepada karyawan itu dari melihat kondisi keuangannya. Kemudian pengembangan karir. Jadi benar karir kita, karir karyawan itu bisa ditingkatkan apa tidak sih? Karena pengembangan karir otomatis akan mengembangkan atau menambah jumlah penghasilan karyawan. Kalau penghasilan karyawan ditambah, itu kondisi perusahaan keuangan mampu atau tidak. Itu di sini dari analisis kinerja keuangan perusahaan itu dari pihak-pihak manajemen. Kemudian manfaat bagi pemegang saham apa? Mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan, investasi. Jadi pemilik perusahaan dia itu tahu usaha yang saya investasi di sana itu kinerjanya bagaimana, meningkat atau menurun. Pendapatan usahanya atau pendapat saya kira-kira meningkat atau menurun. Kemudian dia juga bisa mengambil keputusan investasi di sana itu aman apa tidak. Jadi kalau pemegang saham bisa menganalisis seperti itu. Bagi kreditor, itu mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Jadi kalau sebuah usaha ingin mengajukan pinjaman ke bank, maka bank itu akan menganalisis kinerja keuangannya. Bank akan memutuskan layak apa tidak sih calon debitur ini menerima bantuan, itu dari analisis kinerja keuangan. Nah, bagi pemerintah itu perlu mengetahui pajak yang dibayarkan oleh para wirausaha. Itu berapa itu dari laporan keuangannya. Termasuk juga jika perusahaan tersebut ingin mengajukan go public,
di pasar modal kalau di Indonesia ya Bursa Efek Indonesia. Pemerintah setuju atau tidak itu dilihat dari laporan keuangannya. Makanya di sini laporan keuangan itu penting. Ya, pencatatan akuntansi itu penting. Kemudian bagi karyawan, manfaat kinerja keuangan juga digunakan untuk mengetahui sebenarnya saya di sini itu penghasilannya sudah memadai apa belum. Ya, keuangan perusahaan sebenarnya seperti apa sih dalam membayar saya? Nah, sehingga perusahaan karyawan itu bisa mengajukan tuntutan atau ini keuangan perusahaan sangat bagus, masa gajinya seperti ini. Nah, di sini bagi karyawan itu juga penting ya untuk mengetahui penghasilan yang memadai bagi karyawan, kemudian kualitas hidup karyawan, dan juga keamanan bekerja pada sebuah usaha. Nah, ada analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja kewirausahaan tersebut. Ada analisis likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Likuiditas, memenuhi kewajiban itu artinya ketika ditagih untuk bayar utang itu bisa bayar. Kemudian leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan dibelanjai dengan utang. Jadi nanti setelah kita mempelajari rasio leverage, nanti bisa diketahui seberapa besar rasio utang yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kemudian activity ratio menunjukkan tingkat efisiensi atau efektivitas penggunaan aktiva perusahaan. Aktivitas perusahaan, penjualan-penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu efisien apa tidak. Rasio profitabilitas atau keuntungan mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi profitabilitas, rasio keuntungannya seperti apa sih, nanti bisa diketahui. Kemudian market value ratio, menilai saham perusahaan yang telah go public. Jadi kalau kita untuk mengetahui analisis kinerja keuangan, ya, bisa menganalisis perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu dari laporan keuangannya kita tahu. Kalau kita ingin berinvestasi di laporan di Bursa Efek Indonesia, ya kita menganalisis laporan kinerja keuangannya. Mana yang prospektif dan mana yang tidak. Nah, kalau liquidity ratio, nah tadi rumusnya ya, aktiva laba dibagi dengan utang laba. Perusahaan akan mampu membayar utang jika aktiva labanya lebih besar daripada utang labanya, sehingga rasionya itu lebih dari satu. Semakin lebih dari satu berarti semakin baik. Kenapa? Karena semakin mampu membayar utang. Kemudian dari cash ratio itu semakin tinggi rasionya, kondisinya semakin baik. Kenapa? Karena kas yang dimiliki ya ditambah dengan marketable securities atau saham-saham yang mudah dijual dibagi dengan utang lancar. Jadi ketika ditagih utang langsung bisa bayar dari kas yang dimiliki. Sehingga semakin tinggi kas semakin baik, artinya semakin mampu bayar utang. Asitas rasio, current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Artinya apa? Sama tadi berkaitan dengan kemampuan perusahaan bayar utang. Di sini adalah aktiva yang dimiliki tanpa harus menjual persediaan. Semakin tinggi semakin baik. Artinya apa? Ya, ketika ditagih untuk bayar utang, perusahaan tersebut tidak harus menunggu menjual persediaannya. Dia memiliki dana yang langsung bisa dibayarkan untuk bayar utang. Nah, itu adalah materi pertama dari manajemen keuangan. Nah, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya tentang analisis kinerja keuangan dan contoh-contohnya. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.